Baik, terima kasih Pak Lutfi. Sebelumnya, selamat pagi buat teman-teman dan Pak Lutfi. Jadi kami dari kelompok satu akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi di sini studi kasusnya ontologi ilmu di bidang keperawatan. Anggota kelompok kami ada 7 orang, yaitu Alessia Christina dengan NIM akhir 132, kemudian ada Aza Gilbert Aurora dengan NIM akhir 136, kemudian Nazarah Tirta Fortuna dengan NIM akhir 131, kemudian ada Bunga Syifa Rahma dengan NIM akhir 127, kemudian ada Dewi Savitri dengan NIM akhir 117, kemudian ada Nazla Aureli Faunia dengan NIM akhir 134, dan yang terakhir saya sendiri, Zevanya Violeta Sianturi dengan NIM akhir 116. Oh, maaf, sebelumnya kata pengantarnya diikut dibacakan atau tidak? Oh, langsung aja. Tidak perlu langsung aja Jevanya, jadi kita langsung ke refleksinya. Langsung ke sini aja ya, Pak. Kan diminta 1 lembar ya, nah itu aja supaya teman-teman juga eh, kebagian semua untuk presentasi dan melaksanakan studi kasus. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, materinya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ini ada menentukan bidang ilmu kesehatan dan konteks kasus. Di sini ada studi kasusnya. Pasien anak berinisial B berusia 5 tahun mengalami buang air besar, eh, buang air buang buang air besar cair, cair lebih dari 5 kali dan juga muntah 2 kali. Ibu pasien melaporkan anak tampak sangat lemas, tidak nafsu makan dan juga terus mengeluh merasa haus. Berdasarkan pemeriksaan fisiknya, suhu tubuhnya meningkat 38,2 derajat Celcius, mukosa bibirnya kering, mata sedikit cekung dan juga turgor kulit perut kembali lambat. Perawat mengangkat masalah keperawatan yaitu hipovolemia, yang dimana kondisi di sini itu terjadi ketika penurunan volume cairan dalam tubuh akibat kehilangan cairan yang berlebihan. Intervensi yang dilakukan meliputi pemberian oralit, pemantauan dehidrasi, serta kolaborasi obat penurun panas dan juga memberikan suplemen zinc. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi objek kajian ilmu. Yang pertama itu apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu kesehatan atau keperawatan. Respon manusia terhadap masalah kesehatan atau hipovolemia bukan hanya penyakit diarenya yang mencakup respon biopsikososial spiritual. Keperawatan mengkaji pemenuhan kebutuhan dasar seperti cairan dan elektrolit, nutrisi, eliminasi, serta kenyamanan suhu tubuh. Apakah objek kajian material, non-material, atau gabungan? Pertama itu ada objek material, yaitu berwujud atau fisik. Tanda vitalnya itu sekitar suhu 38,2 derajat Celcius. Frekuensi BAB dan muntah, kondisi fisiknya itu mata cekung, bibir kering, turgor kulit lambat. Yang kedua itu ada objek non-material, yaitu tidak terlihat secara langsung. Bisa dilihat dari rasa haus yang dikeluhkan pasien, perasaan cemas ibu terhadap kondisi anaknya, serta lemas yang dirasakan secara subjektif. Apakah objek ilmu tersebut tetap berubah atau rasional? Dalam ilmu keperawatan, objek ilmunya bersifat relasional dan dinamis, yaitu berubah-berubah. Relasional, kondisi anak berinisial B tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan pola konsumsi atau kebersihan di lingkungan keluarga. Dan bagaimana ibu merespon kondisi anak, perawat melihat hubungan antara kondisi fisik anak dengan dukungan keluarga. Yang kedua itu bersifat dinamis, yaitu berubah. Respon anak berinisial B terhadap dehidrasi tidak tetap. Kondisi lemas dan turgor kulit bisa membaik setelah pemberian oralit dan cairan, atau sebaliknya bisa memperburuk jika tidak segera ditangani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yang nomor 3, apakah manusia dianggap realitas objektif, subjektif, atau konstruktif dalam keperawatan? Pasien anak
berinisial B ini dipahami sebagai yang pertama realitas objektif karena kondisi fisiknya dapat diukur, yaitu suhunya 38,2 derajat Celcius, kemudian tugur kulitnya, dan kemudian frekuensi muntahnya. Sebagai realitas subjektifnya karena pengalaman rasa haus, rasa tidak nyaman saat demam, dan rasa lemas bersifat pribadi bagi pasien anak berinisial B. Dan sebagai realitas konstruktifnya itu karena makna sakit bagi ibu anak yang berinisial B ini mungkin dipengaruhi oleh pengalaman budaya atau pengetahuan sebelumnya tentang diare. Oke, selanjutnya ada akar pemikiran ontologis ilmu keperawatan. Jadi keperawatan yang kita terapkan pada anak berinisial B ini berasal dari 3 pemikiran besar. Yang pertama tuh Florence Nightingale. Ini fokus pada sanitasi lingkungan untuk memutus rantai penyebab diare. Terus yang kedua ada Virginia Henderson. Ini menitik beratkan pada pemenuhan 14 kebutuhan dasar seperti memastikan asupan makan, minum, dan pola eliminasi anak berinisial B kembali normal. Terus yang ketiga ada Jan Watson. Ini melengkapi sisi medis dengan aspek caring, yaitu menenangkan kecemasan yang dialami anak berinisial B dan ibunya selama masa perawatan. Nah, kalau secara filosofis, tindakan kita pada anak berinisial B ini didorong oleh 3 nilai utama. Itu yang pertama ada humanisme. Kita melihat anak berinisial B ini sebagai individu yang utuh yang harus dirawat dengan empati, bukan sekedar objek penyakit. Terus yang kedua ada holisme. Kita tidak hanya fokus pada diarenya, tapi juga memperhatikan kaitan antara nutrisi dan kondisi psikisnya. Terus yang terakhir ada empirisme ilmiah, karena semua tindakan kita tetap terukur secara objektif, misalnya dalam menentukan derajat dehidrasi melalui metode ilmiah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada refleksi keterbatasan ontologi di ilmu kesehatan. Yang pertama itu ada aspek realitas apa yang belum sepenuhnya dijelaskan. Yaitu ada beberapa aspek yang mungkin belum sepenuhnya terjelaskan dalam diagnosa medis standar. Yaitu yang pertama ada pengaruh trauma psikis anak terhadap prosedur medis atau ketakutan pada tenaga medis. Lalu yang kedua ada makna haus dan lemas yang dirasakan anak secara mendalam. Lalu yang ketiga, pengalaman subjektif ibu dalam merawat anak yang sakit di rumah. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada reduksi realitas? Jawabannya ada. Sering terjadi reduksi realitas atau reductionism. Contohnya, ada penyakit hanya dilihat dari frekuensi BAB dan hasil lab elektrolit. Pasien B dipandang sebagai kasus diare atau pasien dehidrasi, bukan sebagai anak kecil yang sedang bertumbuh dan butuh dukungan emosional. Hal ini menyebabkan aspek kenyamanan psikologis anak kurang diperhatikan dan hubungan terapeutik bisa menjadi kurang optimal jika hanya fokus pada pemberian obat. Selanjutnya ada refleksi. Pada studi kasus hipovolemia pada anak berinisial B menunjukkan bahwa realitas kesehatan tidak sesederhana gangguan keseimbangan cairan akibat diare dan muntah. Secara ontologis, realitas yang dikaji dalam ilmu keperawatan adalah manusia sebagai subjek yang mengalami gangguan kesehatan dalam keterhubungannya dengan tubuh, lingkungan, waktu, dan kesadarannya sendiri. Kami memahami bahwa dehidrasi bukan hanya intensitas biologis berupa kekurangan cairan dan elektrolit, melainkan fenomena yang muncul dari relasi antara kondisi fisik anak, ketergantungan usia 5 tahun, serta bagaimana keluarga memberikan perawatan di rumah. Kondisi anak dengan berinisial B memburuk bukan semata karena faktor patogen penyebab diare, tetapi juga karena dinamika kebutuhan cairan yang meningkat pada anak-anak yang tidak diimbangi asupan oral yang kuat sejak awal. Dengan demikian, realitas kesehatan bersifat dinamis dan relasional. Dalam kerangka ontologis, ilmu keperawatan memandang manusia sebagai makhluk integral biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Namun secara kritis kami menyadari bahwa adanya ketegangan antara ontologi holistik tersebut dan praktik klinis yang seringkali terjebak dalam reduksionisme biologis. Ketika fokus hanya diarahkan pada volume cairan, frekuensi eliminasi, dan dosis obat, ada resiko bahwa pasien cilik, anak dengan berinisial B, direduksi menjadi objek tindakan medis, bukan subjek yang sedang mengalami ketidaknyamanan dan ketakutan. Lanjut? Atau sudah? Selanjutnya akan dilanjut
dilanjutkan oleh teman saya, Pak. Ya, silakan. Oke, selanjutnya kami berpendapat bahwa realitas kesehatan memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu objektif dan subjektif. Dimensi objektif tampak dalam tanda vital, turgor kulit, dan derajat cekungnya mata yang dapat diukur. Dimensi subjektif hadir dalam pengalaman rasa haus yang hebat, rasa lemas, serta kecemasan ibu terhadap keselamatan anaknya yang memengaruhi persepsi terhadap realitas kesehatan. Mengabaikan salah satunya berarti menyempitkan realitas. Implikasi ontologis dari pemahaman ini adalah bahwa calon perawat tidak cukup hanya menguasai keterampilan teknis rehidrasi. Kesadaran filosofis diperlukan agar praktik keperawatan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Perawat harus mampu melihat pasien B sebagai pribadi yang bermakna, bukan sekedar kasus diare akut atau pasien hipovolemia. Bagi kelompok kami, posisi ontologis ilmu keperawatan adalah integratif dan anti-reduksionis. Kesehatan dipahami sebagai proses yang terus berubah, dipengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya, serta dibentuk oleh kesadaran dan kondisi individu. Oleh karena itu, berpikir kritis, reflektif, dan humanis menjadi bagian dari tanggung jawab epistemik sekaligus moral seorang perawat. Kesadaran ontologis ini penting agar praktik keperawatan tidak hanya mengganti cairan yang hilang, tetapi juga menjaga martabat dan kenyamanan anak yang sedang mengalami sakit tersebut. Berikut ada daftar pustaka dari sumber yang kami buat untuk diskusi. Sudah selesai, Bapak. Oke, baik. Dari kelompok 1 sudah mempresentasikan, memaparkan terkait dengan hasil refleksi filosofis, kemudian dengan studi kasus yang dipilih. Eh, Bagi teman yang lain bisa apa namanya, memberikan sanggahan terkait dengan hasil dari kelompok 1, apakah kasus yang dipilih ini sudah sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian, yang dikaji itu sudah, bersifat materinya apa, non materinya apa, dan apakah ini gabungan dari keduanya atau juga, objek ilmu yang digunakan dalam membedah kasus ini dari bidang ilmu keperawatan, eee, pada masa yang akan datang akan, mengalami perubahan atau tetap atau, dinamis sesuai dengan, kondisi, masyarakat pada umumnya. Ya, silakan kelompok lain, kita berdebat di sini, ayo. Ayo kelompok lain diharapkan, bisa berkontribusi. Kelompok 2 coba ada memberikan pertanyaan? Ayo. Sepertinya sudah jelas Pak pemaparan dari kelompok 1. Oke, semuanya jelas ya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 sudah memberikan paparan. Nanti saya akan mengulas di akhir ya. Di akhir pertemuan saya akan mengulas semuanya. Baik, silakan. Dilanjutkan ke kelompok 2 biar semuanya dapat maju ke depan semuanya. Bisa mempresentasikan. Singkat saja ya. Silakan kelompok 2. Ya. Oke. Langsung saja ke studi kasusnya ya. Nanti kan nama-namanya diupload, jadi saya bisa input nilai. Langsung ke studi kasusnya. Oke, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas ya, panduan aktivitas studi kasus. Silakan.
Ya, silakan. Ayo, mana suaranya kelompok 2? Mana dia? Halo? Halo? Suara saya bisa didengar? Ayo teman-teman. Halo? Jevanya, suara saya bisa didengar? Dengar Bapak? Iya, halo kelompok 2. Mana suaranya? Yuk kita silakan teman-teman. Halo? Tadi sudah keluar itu materinya. Ayo yang siap kelompok berapa? Ayo. Kalau Pak, tidak sebentar ada terkendala ini Pak yang sharing. kalau ini ada kendala di skip dulu kelompok berikutnya yang sudah siap. Kelompok 3 sudah siap? Yuk. Bapak izin kelompok 2 lagi disiapin. Ya, cepat silakan. Apakah sudah muncul? Sudah dari tadi udah muncul tinggal suaranya. Ayo, Baik Pak. nomor 1 mana nih? Nomor 3 aja ini. Baik, saya akan mulai dari studi kasus. Ya. Jadi yang pertama itu menentukan bidang ilmu kesehatan dan konteks kasus. Yang pertama, studi kasus, Tuan S mengalami bengkak dan bernanah pada pelantar pelvis dextra. Keluhan dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Awalnya saat Tuan S bermain bola kaki, telapak kakinya tertusuk batu kerikil. Karena lukanya kecil dan hanya nyeri sedikit, Tuan S hanya membersihkan lukanya dengan betadin saja. Sehari kemudian, lukanya semakin nyeri, terdapat kemerahan dan bengkak di sekitar luka, serta panas yang dipegang. 2 hari kemudian, luka tersebut menjadi bernanah atau terdapat pus, dan Tuan S merasa badannya demam. Pada saat dikaji perawat, luka mulai kehitaman, terdapat cairan serosa, dan luka semakin dalam. Perawat kemudian melakukan perawatan luka kepada Tuan S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang nomor 2 itu mengidentifikasi objek kajian ilmu. Yang pertama, apa yang sebenarnya dikaji oleh ilmu kesehatan dalam studi keperawatan. Respon manusia terhadap masalah kesehatan bukan hanya penyakitnya yang mencakup respon biopsikososial spiritual pasien. Keperawatan juga mengkaji pemenuhan kebutuhan dasar seperti oksigenasi, nutrisi dan cairan, eliminasi, istirahat, keamanan dan kenyamanan, komunikasi, dan kebersihan diri. Yang nomor 2, apakah objek kajiannya material, non-material, atau gabungan? Oke, minta tolong ke bawahin. Oke. Ada 2, yaitu yang pertama itu ada objek material yang bersifat berwujud atau fisik, yang bisa dilihat, diukur, dan diraba. Misalnya, tanda vital, TD, nadi, suhu, RR, luka, edema, pendarahan, hasil laboratorium, dan kondisi fisik tubuh. Yang B itu objek non-material yang tidak bisa dilihat secara langsung tetapi dapat dikaji melalui wawancara atau observasi. Misalnya,
perasaan cemas atau takut, nyeri yang bersifat subjektif, persepsi terhadap penyakit, harapan, keyakinan, dan makna sakit. Next. Ya, next. Lanjut, nomor 3. Apakah manusia dianggap realitas objektif, subjektif, atau konstruktif? Maaf Bapak sebelumnya. Nomor 3, apakah objek ilmu tersebut tetap berubah? Oke, agak ke atas, maaf. Apakah objek ilmu tersebut tetap berubah atau relasional? Yaitu dalam ilmu keperawatan, objek ilmunya berubah, relasional, dan dinamis berubah. Rasional, objek kajian keperawatan tidak berdiri sendiri tetapi selalu berkaitan dengan kondisi kesehatan penyakit, lingkungan keluarga, budaya, sistem pelayanan kesehatan. Artinya perawat tidak hanya melihat pasien tetapi hubungan pasien dengan lingkungannya. B. Bersifat dinamis atau berubah. Respons manusia terhadap masalah kesehatan tidak tetap dan bisa berubah. Misalnya nyari hari ini bisa berkurang besok. Pasien yang awalnya cemas bisa menjadi lebih tenang setelah edukasi. Ya. Nomor 3, apakah manusia dianggap realitas objektif, subjektif, atau konstruktif? Dalam keperawatan, manusia dipahami sebagai realitas objektif karena kondisi fisik dapat diukur melalui tekanan darah, suhu, dan hasil lab. Sedangkan dari realitas subjektif karena pengalaman nyeri, cemas, dan penderitaan yang bersifat pribadi. Jadi keperawatan mengakui kombinasi objektif dan subjektif. Beberapa pendekatan modern juga melihat manusia sebagai realitas konstruktif karena makna sehat dan sakit dapat dibentuk oleh budaya dan pengalaman. Baik. Lanjut. Baik, selanjutnya itu ada akar pemikiran ontologis ilmu keperawatan. Dari ilmu keperawatan sendiri itu berkembang dari tradisi dan pemikiran ilmiah yang humanistik. Yang pertama itu adalah Florence Nightingale, di mana dia itu menekankan pentingnya lingkungan dalam proses penyembuhan. Yang kedua itu ada Virginia Henderson, di mana beliau menekankan bahwa kebutuhan dasar manusia itu penting. Dan yang ketiga adalah John Watson, di mana John Watson ini menekankan aspek caring dan curing dan kemudian spiritualitas. Secara filosofis sendiri, ontologi ilmu keperawatan itu dipengaruhi oleh yang pertama humanisme, yaitu memandang manusia sebagai makhluk bermartabat. Yang kedua itu holisme, memandang holistik atau di mana memandang manusia sebagai satu kesatuan. Yang ketiga itu ada empiris ilmiah atau menggunakan metode ilmiah yang dengan pengukurannya yang objektif. Akar ontologi sendiri itu melihat manusia sebagai makhluk yang harus dirawat secara menyeluruh, bukan hanya penyakitnya saja. Seperti itu. Boleh dilanjut oleh teman saya? Next. Baik, saya akan melanjutkan yang nomor 5, yaitu refleksi keterbatasan ontologi ilmu kesehatan. Pertanyaan pertama, aspek realitas apa yang belum sepenuhnya dijelaskan? Jadi ada beberapa aspek yang belum sepenuhnya terjelaskan. Yang pertama itu dimensi spiritual secara mendalam. Yang kedua ada makna penderitaan secara eksistensial. Yang ketiga pengaruh budaya terhadap konsep sehat maupun sakit. Dan yang keempat adalah pengalaman subjektif pasien secara menyeluruh. Dan ilmu kesehatan itu sering lebih fokus pada aspek biologisnya. Untuk pertanyaan kedua, apakah ada reduksi realitas? Tentunya ada, karena sering terjadi reduksi realitas atau disebut reductionism. Contohnya, yang pertama, penyakit hanya dilihat dari hasil laboratorium, pasien dipandang sebagai kasus atau diagnosis, bukan sebagai pribadi utuh. Hal ini menyebabkan aspek emosional dan spiritual kurang diperhatikan, dan yang kedua, hubungan terapeutik bisa menjadi kurang optimal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada refleksi. Jadi pada kasus luka
ini yang terinfeksi pada Tuan S menunjukkan bahwa realitas kesehatan tidak sesederhana kerusakan jaringan akibat tertusuk benda tajam, tapi secara ontologis realitas yang dikaji dalam ilmu keperawatan adalah manusia sebagai subjek yang mengalami gangguan kesehatan dalam keterhubungan dengan tubuh, lingkungan, waktu, dan kesadaran sendiri. Kami memahami bahwa luka itu bukan hanya entitas biologis berupa kerusakan jaringan dan infeksi bakteri, melainkan fenomena yang muncul dari relasi antara tindakan manusia, kondisi lingkungan, serta cara individu memaknai peristiwa tersebut. Luka Tuan S memburuk bukan semata karena faktor mikroorganisme, tetapi juga karena keputusan awal untuk meremehkan kondisi luka. Dengan demikian, realitas kesehatan bersifat dinamis dan relasional. Dalam kerangka ontologis, ilmu keperawatan ini memandang manusia sebagai makhluk integral, biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Namun secara kritis kami menyadari adanya ketegangan antara ontologi holistik tersebut dengan praktik klinis yang sering kali terjebak dalam reduksionisme biologis. Ketika fokus hanya diarahkan pada pus, nekrosis, dan antibiotik, ada resiko bahwa pasien direduksi menjadi objek tindakan medis, bukan subjek yang mengalami sakit. Nah, kami juga berpendapat bahwa realitas kesehatan memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu objektif dan juga subjektif. Dimensi objektif tampak dalam tanda vital dan kondisi luka yang dapat diukur. Dimensi subjektif hadir dalam pengalaman nyeri, persepsi resiko, serta kesadaran pasien terhadap kesehatannya. Mengabaikan salah satunya berarti menyempitkan realitasnya. Implikasi ontologis dalam pemahaman ini adalah bahwa calon perawat itu tidak cukup hanya untuk menguasai keterampilan klinis, kesadaran filosofis juga diperlukan agar praktik keperawatan tidak kehilangan orientasi kemanusiaannya. Perawat harus mampu melihat pasien sebagai pribadi yang bermakna, bukan sekedar kasus infeksi luka. Bagi kelompok kami, posisi ontologis ilmu keperawatan adalah integratif dan anti-reduksionis. Kesehatan dipahami sebagai proses yang terus berubah, dipengaruhi interaksi manusia dengan lingkungannya, serta dibentuk oleh kesadaran dan pilihan individu. Oleh karena itu, berpikir kritis, reflektif, dan humanis menjadi bagian dari tanggung jawab epistemik sekaligus moral seorang perawat. Kesadaran ontologis ini penting agar praktik perawatan itu tidak hanya untuk menyembuhkan luka, tetapi juga untuk menjaga martabat manusia yang mengalami luka tersebut. Oke, baik. Ada tanggapan kelompok lain atau kita lanjutkan lagi kelompok 3? Langsung. Jadi kelompok 4 dan kelompok 5 bersiap-siap ya. Kelompok 3, ya betul kelompok 3 ya. Kelompok 3 mungkin bisa dimulai sharing layarnya. Oke, baik, izin untuk share screen ya. Ya. Apa sudah terlihat? Ya, silakan Oke. langsung. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Langsung Kami ya di ke kelompok studi kasus ya. ya, izin untuk memaparkan hasil diskusi kami. Oke, kita langsung masuk ke studi kasus ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Fania. Yang pertama ada studi kasusnya, yaitu Tuan B, usia 55 tahun, datang dengan keluhan sakit kepala berulang dan mudah lelah sejak 1 minggu terakhir. Ia memiliki kebiasaan merokok 1 batang per hari dan jarang melakukan aktivitas fisik. Ayahnya memiliki riwayat hipertensi dan stroke. Saat diperiksa tekanan darah pasien 175/100 mili Hg. Pasien diberikan terapi antihipertensi dan edukasi tentang pentingnya berhenti merokok, menjaga berat badan, serta pemantauan tekanan darah secara berkala. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk nomor 2, mengidentifikasi objek kajian ilmu keperawatan.
Dalam epistemologi keperawatan, fokus kajian pada Tuan B tidak hanya patofisiologi hipertensi, tetapi bagaimana ia sebagai individu merespons kondisi kesehatannya. Keperawatan memandang pasien secara holistik, sehingga memperhatikan dampak fisik, peran sehari-hari, serta kebiasaan seperti merokok dan kurang aktivitas sebagai bentuk respons terhadap penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek kajiannya. Objek kajian keperawatan bersifat integratif meliputi aspek material dan non-material. Aspek material mencakup data biologi seperti tekanan darah 175/100 mmHg, sedangkan aspek non-material meliputi motivasi, persepsi, risiko genetik, dan kesiapan menjalani terapi. Pendekatan menyeluruh ini membedakan keperawatan dari kedokteran yang lebih berfokus pada biologis. Lalu, objek ilmu keperawatan bersifat relasional dan dinamis. Kondisi Tuan B dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, dan perilaku, serta hubungan terapeutik dengan perawat. Kesehatan berada pada kontinum yang dapat berubah, sehingga keperawatan berperan membantu adaptasi dan meningkatkan kemandirian pasien. Baik, selanjutnya yang nomor 4, merumuskan akar pemikiran ontologis dan menelusuri tradisi pemikiran atau tokoh yang mempengaruhi keperawatan. Adapun beberapa, Ya, betul. Terus baik, dalam kasus Tuan B yang mengalami hipertensi dan tekanan darah, memiliki faktor risiko berupa merokok dan kurang aktivitas dan lain-lain. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang kedua itu manusia itu dipahami sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, atau integral. Jadi pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan perawatan Tuan B tidak hanya ditentukan oleh pengobatan medis, tapi juga oleh perubahan perilaku, dukungan lingkungan, dan internal pasien. Lanjut, Van. Jadi nomor 3 dalam ontologi keperawatan, manusia juga dipahami sebagai realitas gabungan antara objektif, subjektif, serta bersifat konstruktif melalui interaksi dengan lingkungan. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu merumuskan akar pemikiran ontologis dengan menelusuri tradisi pemikiran atau tokoh yang mempengaruhi keperawatan. Jadi dalam kasus Tuan B sendiri dengan hipertensi 175/100 mm air raksa, akar ontologis keperawatan berangkat dari pandangan bahwa penyakit bukan sekedar gangguan biologis, melainkan bagian dari keseluruhan kehidupan manusia. Untuk pemikiran Florence Nightingale sendiri itu menekankan bahwa pengaruh lingkungan terhadap kesehatan, sehingga kebiasaan merokok dan kurang aktivitas fisik dipahami sebagai faktor yang membentuk kondisi pasien. Yang kedua, ada Virginia Henderson melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan dasar dan kemandirian, sehingga edukasi dan perubahan gaya hidup menjadi upaya mengembalikan keseimbangan. Sementara itu untuk John Watson menegaskan pentingnya caring, di mana subjektif pengalaman sakit, sehingga aspek emosional dan motivasi pasien turut diperhatikan. Dengan demikian, keperawatan berakar pada tradisi holistik dan humanistik yang memandang manusia secara utuh, sehingga penegangan tidak hanya berfokus pada terapi medis, tetapi juga pada perilaku, nilai, dan konteks kehidupan pasien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang nomor 5 ini merefleksikan keterbatasan ontologi ilmu keperawatan secara kritis. Adapun aspek realitas apa yang belum atau tidak mampu dijelaskan oleh keperawatan. Ada beberapa yang harus dijelaskan, yaitu yang dijelaskan oleh keperawatan, terutama karena disiplin ini cenderung berlandaskan pendekatan ilmiah, empiris, dan praktis klinis. Yang pertama ada realitas subjektif yang sangat personal, yang sering sulit sekali dijelaskan secara komprehensif, pengalaman batin, makna pendekatan,
rasa takut akan kematian ataupun konflik nilai spiritualnya. Yang B, yang selanjutnya dimensi eksistensial dan filosofi manusia ini seperti pertanyaan tentang tujuan hidup, makna sakit dalam perjalanan hidup, ataupun relasi manusia dengan Tuhan yang lebih banyak menjadi ranah filsafat. Yang selanjutnya realitas sosial yang kompleks dan struktural seperti ketimpangan ekonomi, budaya, sistem politik, dan deretan minan sosial kesehatan. Selanjutnya ada reduksi biologis, yaitu memahami manusia terutama melalui data fisiologis dan indikator klinis. Dalam praktik yang sangat standarisasi, manusia berisiko direduksi menjadi objek empiris sekedar kumpulan gejala, diagnosis, dan hasil laboratorium pada realitas manusia. Meskipun keperawatan memiliki pendekatan holistik, tetap ada keterbatasan ontologis dalam menjelaskan keseluruhan kompleksitas realitas manusia. Oke, selanjutnya apakah terdapat reduksi realitas seperti mereduksi manusia hanya bisa menjadi objek empiris? Dalam skenario ini, kasus Tuan B itu terjadinya reduksi realitas yang sangat masif. Telah mendegradasi hakikat kemanusiaan Tuan B menjadi sekedar objek empiris, sesuatu yang hanya bisa dinilai melalui apa yang bisa diukur, dihitung, dan diobservasi secara fisik atau kasat mata. Ada beberapa caranya. Itu pertama ada kuantifikasi tubuh, yaitu secara empiris murni tubuh Tuan B itu tidak dipandang sebagai entitas yang hidup dan bernyawa. Kerusakan pada di dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh toksin dan nikotin dari rokok secara langsung merusak endotel. Kerusakan ini memicu respon inflamasi yang menyebabkan penumpukan plak kolesterol secara struktural pembuluh darah yang tadinya elastis menjadi lebar kini kaku, tebal, dan lumennya Lalu B. Pengabaian dimensi fenomenologis atau ketakutan direduksi menjadi faktor resiko. Manusia adalah makhluk fenomenologis yang memiliki emosi, trauma, dan pemaknaan mendalam terhadap hidupnya. Pendekatan empiris membuang seluruh pengalaman batin tersebut karena dianggap tidak bisa diukur secara objektif. Lalu objektivitas perilaku dalam kasus ini perilaku dan kebiasaan pasien direduksi menjadi variabel tunggal sebab akibat yang seolah-olah bisa diperbaiki hanya dengan instruksi. Harus merubah gaya hidup, kebiasaan merokok 1 bungkus, dan tubuh yang jarang beraktivitas langsung dilabeli sebagai perilaku maladaptif atau ketidakpatuhan. Yang selanjutnya adanya hubungan intrasaksional yang kehilangan esensi caring ketika pasien menjadi objek empiris. Asuhan keperawatan yang berubah menjadi mekanistik layaknya prosedur operasional perbaikan barang di mana pasien diberikan edukasi dengan asumsi linear dampak yang akan dirasakan dalam jangka panjang. Pendekatan ini mengobjektifikasi pasien sebagai penerima pasif instruksi klinis, ruang untuk berdialog, memahami kesiapan psikologis, dan membentuk relasi caring yang sejajar antar manusia. Oke, selanjutnya yang keenam ada refleksi. Tuan B, laki-laki 55 tahun dengan tekanan darah 175/100 mmHg, kebiasaan merokok 1 bungkus per hari, kurang aktivitas fisik, serta riwayat keluarga hipertensi dan stroke. Nah, kelompok kami itu merefleksikan bahwa hakikat realitas dalam ilmu keperawatan tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai gangguan biologis berupa peningkatan tekanan darah. Nah, yang pertama ada hakikat realitas dan objek kajian ilmu keperawatan. Hakikat realitas dalam keperawatan adalah manusia dalam kondisi sehat maupun sakit yang dipahami secara utuh dan menyeluruh. Pada kasus Tuan B, realitas biologis memang tampak jelas melalui data objektif berupa tekanan darah 175/100 mmHg, keluhan sakit kepala, dan mudah lelah. Namun, realitas tersebut tidak berdiri sendiri, ia terhubung dengan faktor perilaku, biasanya itu dengan kebiasaan merokok dan kurang aktivitas fisik. Juga ada faktor genetik serta kemungkinan aspek psikologi seperti kecemasan terhadap resiko stroke. Yang kedua ada posisi realitas atau objek kajian ilmu dalam kerangka ontologis. Van, tolong turunin.
Dalam kerangka ontologis, realitas keperawatan menepati posisi sebagai realitas yang objektif sekaligus subjektif, serta bersifat relasional dan dinamis. Realitas objektif terlihat pada data klinis yang dapat diobservasi dan diukur seperti tekanan darah, riwayat penyakit, dan respon terhadap antihipertensi. Realitas subjektif tampak dalam pengalaman Tuan B seperti rasa sakit kepala, kelelahan, persepsi terhadap sakit, serta kesiapan atau resistensi dalam mengubah gaya hidup. Selain itu juga ada yang bersifat relasional karena kondisi kesehatan terbentuk melalui interaksi antar individu, lingkungan, perilaku, dan sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya yang ketiga ada implikasi dasar ontologi terhadap cara berpikir, meneliti, dan bertindak. Sikap ontologis yang memandang manusia secara holistik memiliki implikasi mendasar terhadap praktik dan pengembangan ilmu keperawatan. Pertama, dalam cara berpikir, calon perawat harus menghindari reduksi biologis. Yang kedua, dalam penelitian, pendekatan yang digunakan perlu mengakomodasi metode kuantitatif dan kualitatif. Selanjutnya, yang ketiga dalam praktik implikasi ontologi menuntut tindakan yang berorientasi pada pemberdayaan dan hubungan terapeutik. Melalui refleksi ini, kelompok menegaskan bahwa sikap ontologis dalam keperawatan harus berlandaskan pandangan holistik, relasional, dan humanistik. Keperawatan bukan sekadar ilmu yang menangani penyakit, tetapi disiplin dalam mendampingi manusia dalam proses adaptasi, pemaknaan, dan pencapaian kualitas hidup yang optimal. Sikap ini menjadi fondasi bagi kami sebagai calon ilmuwan dan praktisi untuk berpikir kritis. Oke, terus. Ya, baik, ini untuk kesimpulannya sendiri dan ini untuk daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, kelompok 4 ya, Fania ya. Kelompok 3, Bapak. Ya, baik, lanjut kelompok 4, kelompok 5. Ya, langsung saja ke studi kasusnya. Ya. Poin-poinnya saja ya. Siapa nih? Kelompok 4 ya. Baik, silakan. Baik, izin mulai. Kami dari kelompok 4 akan membacakan studi kasusnya. Tuan A, 58 tahun, dirawat di ruang inap dengan diagnosa medis CHF. Pasien sudah 2 kali dirawat dalam 6 bulan terakhir dan sebelumnya bekerja sebagai sopir. Namun sejak kondisi kesehatan menurun, ia berhenti bekerja. Keluhan utamanya saat masuk rumah sakit adalah sesak nafas saat aktivitas ringan, mudah lelah, serta bengkak pada kedua tungkai. Pasien juga mengeluhkan sulit tidur karena nafasnya semakin berat saat berbaring. Hasil pemeriksaan menunjukkan RR sebanyak 28 kali per menit, nadi 104 kali per menit, TD 150/90 mmHg, edema piting plus 2 pada ekstremitas bawah, dan saturasi oksigennya 92%. Boleh di-scroll ke bawah. Objek kajian ilmu keperawatannya, saya persingkat saja. Secara ontologis, ilmu keperawatan itu memandang manusia sebagai makhluk biopsikospiritual yang utuh, sehingga objek kajiannya bukan hanya penyakit, tetapi juga respon holistik individu terhadap kondisi kesehatan. Pada kasus Tuan A ini dengan CHF, setelah dikaji adalah respon fisiologisnya seperti gangguan oksigenasi dan perfusi, kemudian respon psikologisnya berupa kecemasan dan harga diri rendah, kemudian perubahan sosialnya dalam peran keluarga, kemudian ada krisis makna secara spiritual. Dengan demikian, keperawatan berfokus pada pengalaman menyeluruh pasien, bukan hanya pada fisiologisnya saja. Sehingga asuhan keperawatan tidak hanya bertujuan untuk menstabilkan kondisi fisik, tapi juga memulihkan kesejahteraan psikologis pasien, fungsi sosial pasien, dan juga makna hidup pasien. Selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya. Ya, next.
Halo, Ya, halo. ya silakan Ray. Anon. Baik, apakah suara saya Ya, terdengar? ya langsung. Ya silakan. Terdengar. Oke. Ya, yang kedua itu hakikat manusia dalam perspektif keperawatan. Dan, jawabannya adalah dalam perspektif keperawatan modern ini, manusia seperti Tuan A ini dipandang sebagai kesatuan holistik, yaitu biopsikososial spiritual yang bersifat dinamis, unik, dan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosialnya. Penyakit gagal jantungnya itu yang dideritanya bukan sekedar disfungsi organ atau kegagalan mekanis pompa jantung, melainkan juga sebagai bentuk krisis eksistensial yang meruntuhkan seluruh struktur hidupnya. Keperawatan juga memandang bahwa gangguan pada satu dimensi akan berdampak pada dimensi lainnya. Nah, penurunan fisik Tuan A ini secara langsung memicu respon psikologis berupa perasaan tidak berguna yang kemudian merusak posisi sosial sebagai kepala keluarga serta menciptakan beban spiritual terkait makna hidup dan harga diri. Ya. Terus juga lebih lanjutnya manusia dipahami sebagai sistem terbuka dan adaptif yang terus-menerus berinteraksi dengan stresor untuk mencari keseimbangan. Nah, dalam kasus ini Tuan A sedang berada dalam kondisi maladaptif atau gagal melakukan adaptasi psikososial terhadap keterbatasan fisiknya. Terus juga ketidakmampuannya menerima peran baru sebagai pasien yang membutuhkan bantuan menunjukkan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang sering kali mendefinisikan jati dirinya melalui fungsi dan produktivitasnya. Nah, perasaan menjadi beban bagi keluarga merupakan ancaman terhadap dirinya yang jika tidak ditangani akan menghambat proses pemulihan biologisnya karena adanya keterkaitan erat antara pikiran dan tubuh. Maka dari itu, keperawatan memandang Tuan A itu bukan sebagai objek pengobatan atau sekedar nomor tempat tidur, melainkan sebagai subjek atau pribadi yang bermartabat. Kalau berdasarkan teori caringnya itu, intervensi keperawatan harus menyentuh sisi humanistik dengan menghargai otonomi, harapan, dan kecemasan eksistensial pasien. Pemulihan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada terapi farmakologis untuk jantung, tetapi juga pada rehabilitas konsep diri dan pemulihan integritas diri. Tujuannya adalah agar Tuan A dapat kembali menemukan kebermaknaan hidup meskipun dalam keterbatasan fisik melalui asuhan komprehensif yang memperkuat dukungan psikososialnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alvia. Nomor 3, status realitas dalam keperawatan. Dalam kasus ini, terdapat dua bentuk realitas yang menunjukkan bahwa realitas dalam keperawatan tidak bersifat tunggal. Pertama, realitas objektif, seperti peningkatan RR, adanya edema, dan saturasi oksigen yang rendah yang dapat diukur secara klinis. Kedua, realitas subjektif, seperti rasa takut, perasaan menjadi beban keluarga, dan kehilangan harga diri yang dialami dan dimaknai oleh pasien. Dalam pendekatan positivistik, realitas objektif sering dianggap lebih valid karena dapat diobservasi dan diukur. Namun, dalam ontologi keperawatan, pengalaman subjektif memiliki kedudukan ontologis yang sama pentingnya karena pengalaman tersebut mengaruhi kondisi kesehatan secara menyeluruh. Lebih jauh, realitas sakit pada Tuan A bersifat konstruktif dan relasional. Rasa tidak berguna muncul dalam konteks konstruksi sosial tentang peran kepala keluarga sebagai mencari nafkah utama. Artinya, sakit tidak hanya dipahami sebagai gangguan fungsi jantung, tapi juga sebagai pengalaman yang berkaitan dengan identitas dan makna sosial individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kemudian dimensi relasional manusia, gangguan performa, peran dan hubungan interdependensi dalam konteks sistem keluarga. Kondisi ini muncul karena Tuan A mengalami krisis identitas setelah kehilangan pekerjaannya sebagai sopir, yang membuatnya merasa gagal menjalankan fungsinya sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga di saat anaknya masih menempuh pendidikan. Perasaannya yang menganggap diri sebagai beban mencerminkan adanya tekanan pada aspek paling ketergantungan, di mana ia kini berada pada posisi yang harus dirawat alih-alih merawat, sehingga memicu penurunan harga diri situasional.
Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan peran ini akhirnya berdampak pada pola interaksi dengan istri dan keluarganya, yang termanifestasi melalui perilaku menarik diri serta mudah marah sebagai bentuk respon emosional terhadap hilangnya martabat dan fungsi sosial yang ia miliki sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kritik terhadap praktik keperawatan. Secara teoritis, keperawatan mengklaim diri sebagai pribadi yang disiplin, holistik, dan juga humanistik. Namun, di dalam praktik klinis sering terjadi dominasi pendekatan biomedis atau penyembuhan atau perawat hanya berfokus pada penyembuhan penyakitnya aja tanpa mempedulikan kondisi mental, sosial, dan juga lingkungan pasien. Pasien kerap disebut sebagai berdasarkan diagnosis atau nomor tempat tidur, bukan sebagai pribadi pasien tersebut. Dokumentasi memiliki lebih banyak data objektif daripada pengalaman subjektif pasien. Maksudnya adalah hasil pemeriksaan fisik langsung bagi data objektifnya, sementara pengalaman subjektif pasien itu apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Intervensi psikososial sering menjadi opsi tambahan, bukan prioritas. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara ontologi ideal keperawatan dan juga praktik aktual di lapangan. Jika reduksi ini terus terjadi, maka keperawatan berisiko kehilangan identitas ontologisnya dan juga menjadi sekedar pelaksana tindakan medis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke refleksi ontologisnya. Secara singkat, ontologi ini adalah cabang filsafat yang mungkin membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang benar-benar ada dan bagaimana sesuatu itu akan dimaknai dan dalam realitas hidup kita. Nah, dalam konteks keperawatan pada kasus si Tuan A ini, ontologi ini itu bisa menegaskan bahwa sakit ini itu bukan sekedar gangguan biologis di organ aja, tapi adanya pengalaman menyeluruh yang menyentuh identitas pasien, makna hidup pasien, dan relasi sosial pasien. Di mana artinya itu manusia tidak dapat dipahami hanya sebagai tubuh yang rusak aja, tetapi juga sebagai subjek yang sadar, memberi makna dan hidup dalam jaringan peran serta harapan. Nah, di ontologi keperawatan ini itu mendapatkan manusia sebagai pusat, sebagai praktik merawat bukan hanya mengatasi gejala saja, tetapi juga hadir secara autentik untuk mendampingi pasien dalam memaknai kembali kehidupan pasien di tengah keterbatasan. Selanjutnya refleksi akan dilanjutkan dengan teman saya. Yuk, next, refleksi singkat. Siapa yang membacakan? Saya, Bapak. Iya, kira nih, Asna silakan. Jadi refleksinya itu setelah melihat studi kasus dari Tuan A, studi kasus Tuan A ini bukan sekedar tugas akademik bagi kami, melainkan sebuah perjalanan reflektif tentang apa artinya menjadi seorang perawat. Selama ini di bangku perkuliahan kami sering terpaku pada terminologi medis seperti ejeksi ventrikel, edema, atau dyspnea. Namun melalui kasus Tuan A ini, kami sadar bahwa di balik angka-angka klinis tersebut ada seorang manusia yang sedang hancur dunianya. Refleksi mendalam kami dimulai saat menyadari bahwa diagnosis gagal jantung bagi Tuan A bukan hanya soal organ yang lelah memompa darah, tetapi secara filosofis, jantung adalah simbol kehidupan dan kekuatan. Ketika jantungnya lemah, identitas sebagai pilar keluarga dan pencari nafkah ikut runtuh. Kami belajar bahwa sebagai mahasiswa keperawatan, mata kami tidak boleh hanya tertuju pada monitor EKG saja, namun harus bisa menatap mata pasien yang menyeratkan ketakutan akan kehilangan harga dirinya. Manusia adalah kesatuan utuh. Saat fisiknya sakit, jiwanya juga ikut merintih. Poin yang paling penting menyentuh bagi kami adalah ketika Tuan A merasa dirinya tidak berguna dan menjadi beban. Ini adalah tamparan bagi idealisme kami sebagai calon perawat. Kami menyadari bahwa tugas paling berat bukanlah memberikan obat tepat waktu, melainkan bagaimana memberikan harapan kepada seorang yang merasa hidupnya sudah selesai. Di sini teori Caring Jan Watson
Yang kami pelajari menjadi sangat relevan. Caring bukan sekedar bersikap lemah, melainkan hadir secara utuh untuk mengakui martabat Tuan A sebagai manusia yang tetap berharga meskipun ia sudah tidak bisa lagi bekerja. Melalui diskusi kelompok ini, kami merefleksikan bahwa perawat adalah jembatan antara keputusasaan dan adaptasi. Tuan A mengalami kegagalan adaptasi karena ia masih memandang dirinya dengan standar masa lalu. Tugas kami sebagai pemberi asuhan adalah membantu pasien mendefinisikan kembali makna kebermanfaatan dalam kondisinya yang baru. Ilmu filsafat keperawatan mengajarkan kami bahwa kesehatan bukan hanya pulih secara fisik, tapi pulih juga untuk rasa semangat terus hidup dan menjadi manusia bermartabat. Refleksi ini mengubah cara pandang kami terhadap profesi ini. Kami tidak ingin menjadi perawat yang hanya mahir secara teknis, tetapi buta secara kemanusiaan. Tuan A mengajarkan kami untuk selalu bertanya pada diri sendiri setiap kali masuk ke ruang perawatan. Apakah saya sedang merawat sebuah penyakit, atau saya sedang merawat seorang manusia yang memiliki cerita, keluarga, dan harga diri. Keperawatan adalah seni merawat kehidupan dan filsafat adalah kompas yang menjaga agar seni tersebut tetap memiliki hati. Di sini juga ada daftar pustaka yang kami kutip dari studi kasus kami. Terima kasih, Bapak. Oke. Next, terakhir kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 bisa langsung. Terima kasih kelompok 4 ya. Hasna kelompok 4 ya. Iya, Bapak. Oke. Betul, Bapak. Ya, singkat ya, 5 menit aja. Ini kelompok 5. Oke. Ayo silakan kelompok 5. Iya Pak. Ya. Silakan Tri. Studi kasus nomor 1 menentukan bidang ilmu kesehatan dan konteks kasus. Seorang pasien berusia 21 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan utama rasa panas seperti terbakar di dada sejak 2 minggu terakhir. Keluhan muncul terutama setelah makan makanan pedas berminyak dan saat pasien langsung berbaring setelah makan. Pasien juga mengeluhkan rasa asam di mulut, sering sendawa, mual, dan perut terasa penuh. Pasien merupakan mahasiswi yang memiliki pola makan yang tidak teratur, sering terlambat makan karena aktivitas kuliah, serta sering mengonsumsi kopi. Pasien juga mengaku sedang mengalami stres akibat tugas perkuliahan. Pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umum baik, tekanan darah 110/70 mm raksa, nadi 88 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, nyeri tekan ringan pada regio epigastrium. Dokter melakukan evaluasi klinis dan menegakkan diagnosis gastroesophageal reflux disease. Berdasarkan gejala khas yang dialami pasien diberikan terapi berupa antisida, proton pump inhibitor, edukasi pola makan teratur, menghindari makanan pencetus, tidak langsung berbaring setelah makan, serta manajemen stres. Yang nomor 2 itu mengidentifikasi objek kajian ilmu. Yang pertama itu apa yang sebenarnya dikaji oleh keperawatan. Jadi intinya itu pada kasus pasien GERD, perawat melakukan pengajian secara holistik yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan gaya hidup. Pengajian meliputi keluhan utama yaitu rasa panas atau terbakar di dada, nyeri ulu hati, mual, dan regularitas, serta faktor pencetus seperti pola makan dan posisi setelah makan. Perawat juga menilai karakteristik nyeri, frekuensi kesembuhan, dampak terhadap aktivitas, dan tidur, serta kebiasaan konsumsi kafein dan penggunaan obat. Selain itu, aspek stres dan mekanisme coping turut dikaji karena mempengaruhi produksi asam lambung. Pemeriksaan fisik dan identifikasi tanda bahaya dilakukan untuk mendeteksi komplikasi. Dari pengajian penyeluruh, perawat dapat menentukan diagnosa dan intervensi yang tepat. Yang kedua, apakah objek pengajian bersifat material, non-material, atau gabungan keduanya?
Objek kajiannya itu gabungan integral. Karena yang pertama itu bersifat material karena berkaitan dengan kondisi fisik yang nyata dan dapat diobserver seperti peningkatan produksi asam lambung, iritas esofagus, nyeri epigastrium, mual, muntah, gangguan tidur, serta hasil pemeriksaan fisik dan tanda vital. Selanjutnya itu bersifat non-material, karena keperawatan tidak hanya melihat gangguan fisiknya, tetapi juga respons subjektif pasien seperti persepsi, nyeri, rasa tidak nyaman, kecemasan, stres akibat tugas atau pekerjaan, serta pola coping dan kebiasaan hidup yang mempengaruhi kekembuhan. Selanjutnya yang ketiga, apakah objek ilmu tersebut dianggap tetap berubah atau relasional? Dalam studi kasus GERD ini, objek ilmu keperawatan tidak dianggap tetap, melainkan bersifat berubah atau rasional atau dinamis. Hal ini karena kondisi pasien dengan asam lambung dapat mengalami perbaikan atau perburukan tergantung pada pola makan, tingkat stres, kepatuhan terhadap terapi, gaya hidup, dan dukungan lingkungan. Gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan gangguan tidur dapat muncul sewaktu-waktu, berkurang dengan pengobatan atau kambuh kembali jika faktor pencetus tidak dikontrol. Respon pasien terhadap penyakit juga bisa berbeda-beda sesuai kondisi psikologis dan sosialnya. Secara ontologis, objek kajian keperawatan dipandu sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual karena manusia sebagai subjek kajian tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi dalam kasus ini, objek ilmu lebih tepat dianggap berubah atau dinamis, bukan tetap maupun semata-mata rasional. Selanjutnya, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan ilmu keperawatan tentang hakikat manusia? Berdasarkan studi kasus tersebut, ilmu keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik, biopsikososial, spiritual, dan kultural. Artinya kebutuhan pasien harus dipenuhi secara menyeluruh dan komprehensif. Masalah kesehatan seperti GERD tidak hanya dilihat dari sisi biologis saja, tetapi juga melibatkan faktor psikologis seperti stres karena kuliah dan faktor gaya hidup seperti sering konsumsi kopi. Nomor 2, apakah ilmu keperawatan memahami manusia sebagai makhluk biologis, psikologi, sosial, spiritual, atau integral? Ilmu keperawatan memahami manusia sebagai kesatuan yang integral dan saling berkaitan. Masalah pada satu aspek, misalnya fisik, akan memengaruhi aspek lainnya seperti psikososial atau spiritual. Oleh karena itu, asuhan keperawatan tidak boleh hanya fokus pada satu faktor, melainkan harus mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut secara utuh. Nomor 3, apakah ilmu keperawatan menganggap manusia sebagai realitas objektif, subjektif, atau konstruktif? Keperawatan mengintegrasikan 3 realitas secara simultan. Yang pertama ada objektif, data klinis yang terukur seperti tekanan darah 110/70 mm air raksa dan disfungsi organ. Untuk subjektif, pengalaman unik dan keluhan personal pasien seperti rasa panas di dada atau mual. Untuk yang konstruktif, penyakit dipahami sebagai hasil interaksi pasien dengan lingkungannya seperti status sebagai mahasiswi dengan tekanan tugas dan pola makan tidak teratur. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, nomor 4, akar pemikiran ontologis ilmu keperawatan. Secara ontologis, ilmu keperawatan memandang manusia sebagai makhluk holistik atau utuh. Dalam kasus mahasiswi ini, penyakit GERD tidak dilihat sebagai kerusakan mekanisme lambung semata, melainkan manifestasi dari ketidakseimbangan hidup. Akar pemikirannya dapat ditelusuri melalui 4 pilar. Yang pertama ada lingkungan sebagai penentu kesehatan dari Florence Nightingale. Ontologi keperawatan bermula dari keyakinan bahwa kesehatan adalah harmonisasi antara tubuh dan lingkungan. Pada kasus ini, lingkungan eksternal, yaitu tekanan kuliah dan pola makan yang tidak teraturlah yang menciptakan kondisi patologis. Keperawatan hadir untuk memodifikasi lingkungan tersebut seperti edukasi posisi tidur dan jadwal makan, agar proses penyembuhannya alami dan tubuh dapat berjalan. Nomor 2, manusia sebagai kesatuan tubuh dan jiwa dari Jane Watson.
Akar pemikiran ini menolak pemisahan antara fisik dan psikis, munculnya heartburn, dan mual diakui memiliki akar pada stres akibat tugas perkuliahan. Secara ontologis, pasien adalah jiwa yang sedang mengalami distres, sehingga manajemen stres menjadikan komponen penyembuhan yang setara dan pemberian obat antasida atau PPR. Yang ketiga ada kemandirian dalam perawatan diri dari Dorothy Orm. Ontologi ini memandang manusia memiliki agensi dan kemampuan untuk memelihara hidupnya. Kasus mahasiswi ini didefinisikan sebagai defisit perawatan diri atau self-care deficit. Pasien gagal melakukan tindakan preventif, seperti menghindari kopi dan makanan pedas, sehingga peran keperawatan adalah memulihkan kemampuan pasien untuk kembali mandiri dalam mengelola kesehatannya. Yang keempat, ada interaksi sistem terbuka atau emerging thinking. Itu manusia dipandang sebagai sistem yang terus bertukar energi dengan lingkungannya. Gejala asam di mulut dan sering sendawa adalah respon sistemik terhadap tuntutan aktivitas kuliah yang tinggi. Keperawatan fokus pada pencapaian tujuan atau goal attainment melalui kesepakatan antara perawat dan pasien untuk mengubah gaya hidup demi mencapai keseimbangan fungsi tubuh. Yang selanjutnya nomor 5. Poin-poinnya saja ya, kalau bisa. Ya. Baik, pada kasus yang nomor 5 ini refleksi keterbatasan ontologi ilmu kesehatan. 1. Aspek realitas apa yang belum atau tidak mampu dijelaskan oleh ilmu keperawatan. Jadi pada kasus mahasiswa dengan GERD ini terdapat aspek realitas yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh ilmu keperawatan. 1. Subjektivitas dan pengalaman eksistensial. Keperawatan dapat mengukur tingkat stres dengan instrumen seperti HARS dan DASS, dan mengidentifikasi faktor akademik sebagai pemicu. Namun, ilmu keperawatan tidak mampu menjelaskan secara mendalam mengapa beban yang sama dapat dimaknai berbeda oleh tiap individu dan menimbulkan penderitaan yang berbeda pula. Yang kedua, hubungan pikiran dan materi. Keperawatan mengakui bahwa stres dapat memicu gejala fisik seperti heartburn, namun mekanisme pasti bagaimana kecemasan berubah menjadi respon biologis, seperti aktivitas saraf, pelepasan kortisol, peningkatan asam lambung yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara komprehensif. Yang ketiga, probabilitas hasil. Ilmu keperawatan bekerja dalam ranah kemungkinan probabilistik, bukan kepastian mutlak. Tidak semua individu dengan stres akan mengalami GERD, sehingga hasil kesehatan tidak selalu dapat diprediksi secara absolut. Kedua, apakah terdapat reduksi realitas seperti mereduksi manusia hanya menjadi objek empiris? Nah, dalam kasus ini tidak terjadi reduksi manusia hanya sebagai objek biologis. Pendekatan keperawatan tidak hanya berfokus pada terapi farmakologis seperti antasida atau PPI, tetapi juga mencakup edukasi pola makan dan manajemen stres. Artinya, pasien tidak dipandang sekedar sebagai organ lambung yang sakit, melainkan sebagai individu utuh yang kondisi fisiknya dipengaruhi oleh aspek psikologis, gaya hidup, dan beban akademik. Dengan demikian, keperawatan tetap mempertahankan pandangan holistik terhadap manusia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada refleksi tentang sikap patologi dalam ilmu keperawatan. Refleksi atas kasus mahasiswi dengan kasus GERD. Dengan keluhan GERD ini menyadarkan kita bahwa hakikat realitas dalam ilmu keperawatan tidak sesederhana gangguan fisik pada katup lambung atau meningkatnya kadar asam semata. Objek kajian keperawatan sesungguhnya adalah manusia yang sedang dalam kondisi sakit, di mana penyakit tersebut merupakan perpaduan antara berbagai sisi kehidupan. Realita yang dihadapi pasien bukan hanya gejala fisik yang nyata seperti nyeri ulu hati atau mual, melainkan sebuah pengalaman utuh yang melibatkan tekanan kuliah atau stres, pola hidup yang berantakan, serta perasaan tidak nyaman yang ia rasakan. Keperawatan melihat bahwa kesehatan pasien bersifat menyeluruh, kita tidak bisa memisahkan data medis di latar belakang kehidupan orang yang mengalaminya. Dalam sudut pandang fisiologis atau ontologi, objek kajian keperawatan diposisikan sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, dan saling berkaitan. Kasus ini
ini menunjukkan bahwa kondisi pasien terus berubah tergantung pada interaksinya dengan lingkungan dan kedisiplinan gaya hidupnya. Kondisi kesehatan pasien merupakan hasil dari kebiasaan hidupnya, seperti seringnya minum kopi dan kesulitan mengelola stres di tengah tumpukan tugas kuliah. Dengan demikian, keperawatan menolak pandangan sempit yang menganggap manusia hanya sebagai mesin biologis. Sebaliknya, pasien dilihat sebagai sosok manusia di mana aspek fisik dan perasaan psikologisnya terhubung erat dan terjadi di waktu yang bersamaan. Kesadaran ini membawa pengaruh besar bagi kita sebagai calon perawat. Pertama, dalam cara berpikir, kita harus melampaui logika berpikir linear yang hanya fokus pada pemberian obat untuk menghilangkan gejala fisik semata. Kita dituntut untuk lebih peka melihat akar masalah yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan dan lingkungan sosial pasien. Kedua, dalam melakukan pengkajian, perawat harus menghargai keluhan subjektif pasien sebagai informasi yang sama pentingnya dengan hasil pemeriksaan medis. Ketiga, dalam bertindak, bantuan yang diberikan harus menyentuh sisi kemanusiaan melalui edukasi cara makan dan pengelolaan stres, bukan sekadar memberikan tindakan medis rutin. Sebagai calon praktisi, refleksi ini menekankan bahwa tanggung jawab kita bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, melainkan merawat manusia sebagai pribadi yang utuh dalam proses pemulihannya. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya yang kita dapatkan. Oke, baik. Terima kasih kelompok 5 dan kita beri aplaus kepada kita semua dulu ya. Kita berikan tepuk tangan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan diskusi yang kita lakukan pada saat ini, saya kembali lagi memberikan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman sekalian, bahwasanya dalam topik ya bagaimana kita menentukan kasus ya, sesuai dengan bidang ilmu Anda, kemudian juga dalam menentukan kasus itu apakah Anda bisa memahami apa sih yang sebenarnya dikaji dalam ilmu Anda ya, dalam program studi yang Anda ingin geluti atau nanti bahkan profesi yang akan Anda alami ya. Dan Anda juga teman-teman, saya melihat secara keseluruhan juga mampu membedakan bagaimana objek kajian secara material maupun non material atau gabungannya, dan apakah objek ini bisa saja berubah sesuai dengan dinamika yang terjadi atau ada yang tetap ya, sudah mampu mengidentifikasikan kondisi-kondisi di mana Anda mengurai objek kajian secara material maupun non material. Kemudian di dalam paparan Anda semua juga saya melihat sudah mulai masuk ya bagaimana cara pandang ya filosofi keperawatan ya dalam melihat manusia dari dua aspek ya, baik itu aspek biologis ya merupakan sistem ya ataupun juga aspek psikologis yang berbentuk nilai atau goib atau yang tidak kasat mata. Bagaimana Anda bisa bahasa saya memanusiakan manusia, bukan hanya sekedar melihat manusia itu yang Anda tangani sebagai makhluk hidup biologis. Ya, ini juga untuk ke depan ya sebagai panduan. Bagaimana kita juga mampu berpikir kritis. Oh, ternyata pasien yang saya rawat itu bukan sekedar makhluk hidup yang bernama manusia memiliki biologis. Hanya melihat data-data dan angka yang dihasilkan dari pengamatan dan observasi.
Tetapi Anda harus berpikir kritis, melihat dari berbagai macam sudut pandang, psikologi, sosial, spiritual. Tadi juga dikatakan ada yang seorang pasien yang menjadi tulang punggung perekonomian, bagaimana dia harus bisa menerima kondisi. Makanya kan sekarang bukan perawatan mungkin ya, tata laksana, gitu ya. Kalau misalkan ada penderita diabetes, bagaimana sih tata laksana diabetes? Jadi bukan menganggap itu sebuah penyakit, tapi bagaimana kita bisa hidup bersampingan. Manusia itu pasti hidup berdampingan dengan penyakit, dengan benda lain, dengan sesuatu yang berbeda. Apakah itu sifatnya saling menguntungkan, simbiosis, atau kita harus memahami dan kita harus menerima kondisi seperti itu. Kemudian juga bagaimana seorang perawat mampu mempengaruhi kan gitu loh. Semua aspek-aspek tersebut menjadi sebuah pemikiran baru. Jadi kalau saya melihat di dalam teori penjaminan mutu ya, ini Kaizen. Kalau saya melihat dari sebuah kasus, ya ini sebuah ya, sebuah aktivitas yang terus melingkar bersiklus ya, tetapi siklusnya menjadi standar baru. Contoh, ketika Anda menemui sebuah kasus di masyarakat atau di lapangan, Anda mencoba dari kasus tersebut merefleksikan. Ya, tentunya untuk merefleksikan itu Anda coba memasuki filosofis yang digunakan di dalam merefleksikan. Dibantu dengan bagaimana Anda membelah pisau tersebut dengan berpikir kritis Anda. Jadi dalam sebuah kasus bagaimana Anda melihatnya secara kritis dan merefleksikan sehingga itu akan menjadi standar baru. Standar baru ini akan membuat pemikiran kritis yang berikutnya dan refleksi yang berikutnya sehingga melingkar dan terus naik seperti Nah, itu sering disebut dengan teori Kaizen ya. Bagaimana kita melakukan sebuah peningkatan standar. Nah, itu yang mungkin nanti bukan mungkin ya, ketika Anda terjun ke lapangan, paradigma kita akan berubah. Bukan hanya melihat dari satu sisi, bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, ya kan? Kemudian mengetahui apakah merefleksi dengan baik, implikasi dasar ontologi ini kita harus temukan dulu. Bagaimana sih ontologinya seorang perawat? Apakah hanya cuman mengecek data, kemudian juga apakah data-data itu akan menjadi angka yang didokumentasikan atau mungkin bisa diteliti, gitu. Dan Anda juga dari berpikir kritis Anda bisa melanjutkan penelitian itu mengantarkan Anda menjadi seorang praktisi dan ilmuwan. Jadi dari kecurigaan Anda, katakanlah dari sekedar sekian pasien, kok Anda melihat tekanan darahnya kok kalau yang pasien A didukung oleh keluarganya berangsur-angsur cepat pulih, atau yang cuman sekedar diserahkan ke rumah sakit ya, keluarganya nggak ada yang ikut serta, kok perkembangannya seperti apa. Ini bisa Anda teliti ya, berangkat dari pisau berpikir kritis Anda. Gitu ya teman-teman ya. Ini sudah offset ini ya, 10 menit ya, mohon maaf ya. Kemudian saya sampaikan untuk pertemuan minggu depan, kita rencanakan, kita agendakan, kita akan melakukan debat. Ya, bagaimana debat antara realisme dan kasus ya, dan versus anti realisme. Jadi saya minta dibagi 2 kelompok nanti, ada yang kelompok empirisme, ada yang kelompok rasional. Enggak selamanya yang rasional itu bisa diterima oleh realisme, empirisme. Tapi juga realisme enggak selamanya juga bisa diterima oleh rasionalisme. Gitu ya. Jadi untuk sebagai bahasa saya spill ya, minggu depan kita agendanya kita melakukan debat antara paham-paham realisme dan
anti realisme. Contoh, nanti Anda coba buat kasusnya yang relate dengan keperawatan. Kalau saya hanya melihat contoh dalam penentuan satu Ramadan kemarin. Antara realisme melihat hilal dan anti realisme. Ngapain kita lihat hilal? Sudah ada hitungannya kok. Nah, itu kan sesuatu yang berdebat. Yang kita akan coba simulasikan dalam perdebatan minggu depan. Baik ya, ini yang dapat kita lakukan ya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga tentunya tadi saya mendengar paparan dari teman-teman bisa membuka paradigma baru tentang bagaimana profesi keperawatan ini, seorang perawat ini bukan hanya melihat dari satu sisi perspektif. Semakin kita berpikir kritis, semakin kita banyak melihat perspektif lain guna menyempurnakan sebuah profesi keperawatan. Baik ya, Ketua kelas Kak Yesa sudah di screenshot ya tadi ya. Juga Sudah, tolong Pak. laporkan siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ya. Baik, Pak. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan doa. Bagi yang beragama Muslim, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendatangkan amal jariah dan juga kebermanfaatan bagi kita semua. Tak lupa saya selalu menyampaikan salam hormat saya kepada kedua orang tua Anda, selalu diberikan kesehatan dan keleluasan rezeki yang banyak. Ya, dan juga harapan saya kepada Anda ya, menjadi anak yang soleh dan solehah dan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.